Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang, kelas manajemen 3A dengan NPM 20230145. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah AIK oleh dosen pengampu Bapak Furqon. Adapun presentasi yang akan saya bawakan adalah tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Kelemahan manusia dalam pandangan Islam menunjukkan bahwa meskipun manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan tertentu, mereka tetap memiliki keterbatasan dan kekurangan. Beberapa kelemahan manusia yang disebutkan dalam ajaran Islam, yang pertama adalah keterbatasan pengetahuan. Manusia memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan. Hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, sementara manusia hanya diberikan sebagian kecil ilmu. Terdapat pada dalam surah Quran Al-Isra ayat 85. Allah berfirman bahwa ilmu manusia sangat terbatas, terutama mengenai hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, seperti rahasia, alam, gaib, dan takdir. Yang kedua adalah tergesa-gesa. Manusia secara alami cenderung tergesa-gesa dan ingin segala sesuatu berlangsung dengan cepat. Ini dapat menyebabkan manusia membuat keputusan yang tidak bijaksana atau terburu-buru dalam menghadapi situasi. Al-Quran menyebutkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 11 bahwa manusia seringkali meminta sesuatu yang buruk seperti meminta sesuatu yang baik karena sifat tergesa-gesanya. Yang ketiga adalah kecenderungan hawa nafsu. Hawa nafsu seringkali menjadi kelemahan manusia, di mana manusia memiliki keinginan yang kuat terhadap kesenangan duniawi yang bisa mendorong mereka melakukan perbuatan yang yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Yusuf ayat 53 disebutkan bahwa sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kelalaian dan lupa. Manusia seringkali lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga bisa lalai dari kewajiban-kewajiban agama dan terlena oleh kehidupan dunia. Terdapat pada Quran surah Taha ayat 115 menyebutkan bahwa Nabi Adam sering pun lupa terhadap perintah Allah di surga yang mencerminkan sifat lupa manusia. Yang kelima adalah kelemahan fisik. Secara fisik, manusia memiliki kelemahan karena tubuhnya tidak kuat menghadapi semua kondisi. Manusia bisa merasa sakit, lelah, dan terbatas dalam usia serta kemampuan fisiknya. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 28 disebutkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah, yang menunjukkan keterbatasan fisik manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Cenderung berkeluh kesah. Manusia seringkali mudah merasa cemas atau khawatir dalam menghadapi cobaan. Mereka cenderung berkeluh kesah ketika ditimpa kesusahan, kelebihan dalam kesenangan. Quran surah Al-Ma'arij ayat 19-20 menyatakan, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila mendapatkan kebaikan, ia menjadi kikir. Sifat-sifat manusia dalam pandangan Islam adalah ciri-ciri yang secara alami dimiliki manusia sejak penciptaannya. Sebagai sifat ini bersifat positif, namun ada juga yang bisa membawa kepada keburukan jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa sifat manusia yang dijelaskan dalam ajaran Islam, yang pertama adalah fitrah. Setiap manusia dilahirkan dengan fitrah, yaitu keadaannya suci dan cenderung untuk mengenal dan menyembah Allah. Fitrah ini menjadikan manusia pada dasarnya cenderung kepada kebaikan dan keimanan. Quran surah Ar-Rum ayat 30 disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan fitrah Islam, yaitu cenderung alami untuk tunduk kepadanya. Namun lingkungan dan pengaruh eksternal bisa mempengaruhi apakah seseorang tetap pada fitrah atau menyimpang. Yang kedua adalah tanggung jawab, amanah.
Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, yang berarti manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dan menerapkan hukum-hukum Allah. Sifat ini adalah amanah yang besar karena manusia diberikan kemampuan untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa Allah memilih manusia sebagai khalifah meskipun manusia seringkali lalai dan salah. Yang ketiga adalah memilih akal. Salah satu kelebihan utama manusia adalah akalnya. Manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, menganalisis, dan memahami konsep-konsep yang abstrak. Ini membedakan manusia dari makhluk lain, dan dengan akal manusia dapat memahami perintah-perintah Allah mengenai hal baik dan buruk serta memilih jalan hidup yang benar. Quran Surah Al-A'raf ayat 179 menyebutkan bahwa akal adalah salah satu alat bagi manusia untuk mengenal petunjuk Allah. Yang keempat adalah kecenderungan berbuat salah. Meskipun manusia memiliki potensi kebaikan, mereka juga rentan berbuat dosa. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, tetapi dalam Islam manusia dianjurkan untuk bertaubat dan memperbaiki diri setelah berbuat kesalahan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 37, Nabi Adam pun melakukan kesalahan, namun Allah mengajarkan bagaimana cara bertaubat dan memohon ampun. Yang kelima adalah emosional. Manusia memiliki berbagai emosi seperti cinta, kasih sayang, amarah, dan rasa takut. Islam mengajarkan bahwa emosi ini harus dikelola dengan baik agar tidak membawa kepada keburukan. Sebagai contoh, cinta kepada Allah dan sesama manusia merupakan sifat yang dianjurkan, sementara amarah yang tidak terkontrol dapat membawa kepada dosa. Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63 disebutkan bahwa hamba-hamba Allah yang baik adalah mereka yang mampu mengendalikan emosinya dan bertindak dengan lemah lembut. Cenderung lupa. Manusia seringkali lupa baik terhadap perintah Allah maupun terhadap hal-hal yang harus dilakukan. Hal ini adalah sifat alami manusia yang disebutkan dalam Quran Surah Taha ayat 115 ketika Nabi Adam melupakan perintah Allah dan memakan buah terlarang. Karena itu Islam menekankan pentingnya mengingat Allah, yaitu zikir, agar manusia senantiasa berada di jalan yang benar. Yang ketujuh adalah tamak. Manusia secara alami memiliki kecenderungan mencintai dunia dan harta benda. Sifat tamak ini bisa menjadi kelemahan jika dikendalikan, jika tidak dikendalikan, karena akan mendorong manusia mengejar kesenangan duniawi tanpa memperhatikan aturan agama. Quran Surah Al-Adiyat ayat 6-8 menjelaskan bahwa manusia memang cenderung mencintai harta dengan sangat kuat. Cinta pada kebenaran. Manusia juga memiliki sifat cinta terhadap kebenaran dan adil. Mereka secara naluri menginginkan keadilan dalam kehidupan sosialnya. Inilah mengapa dalam banyak ajaran Islam, manusia dianjurkan untuk memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Quran Surah Al-Hujurat yang 9 ayat 9 menekankan pentingnya perdamaian dan berlaku adil dalam perselisihan. Yang pun ke-9 adalah kecenderungan berkeluh kesah. Sebagai disebutkan dalam Quran Al-Ma'arij ayat 19-20, manusia diciptakan bersifat keluh kesah, yaitu ketika tertimpa musibah, manusia mudah mengeluh, namun saat mendapatkan nikmat, manusia seringkali pelit untuk berbagi. Ini adalah sifat negatif yang perlu diatasi dengan rasa syukur dan sabar dengan menghadapi ujian. Penuh harapan dan ketakutan. Manusia memiliki harapan yang besar untuk masa depan, namun juga diliputi ketakutan akan hal-hal yang tidak pasti. Dalam Islam, sifat ini diajarkan untuk dikelola melalui tawakal, berserah diri kepada Allah, dan rasa optimisme yang selalu berpegang pada rahmat dan janji-janji Allah. Yang ketiga adalah kelebihan manusia atas makhluk lain, akal dan pengetahuan.
Allah memberikan manusia kemampuan untuk berpikir dan menganalisis yang menjadikan manusia berbeda dari makhluk lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Kebebasan memilih. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidup baik atau buruk yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Terdapat pada Quran Surah Al-Kahf ayat 29. Kemampuan beribadah. Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk beribadah secara sadar dan penuh kesadaran terhadap Tuhannya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Yang ketiga adalah khalifah di bumi. Manusia ditunjuk sebagai pemimpin di muka bumi dengan tugas untuk memakmurkan dan menjaga alam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala pada Quran Surah Al-Zab ayat 72. Penutup kesimpulan, manusia dapat dipandang Islam memiliki kedudukan istimewa sebagai makhluk yang berakal, bertanggung jawab, dan diamanahi untuk memimpin bumi. Namun manusia juga memiliki kelemahan yang harus diatasi agar dapat menjalankan perannya dengan baik di hadapan Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.